Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan kontroversial, pandangan para pembenci terhadap Gibran Rakabuming Raka, putra Joko Widodo yang kini menjadi wakil presiden. Apa saja sih sebenarnya alasan dibalik kritik terhadap Gibran? Dan apakah kritik tersebut benar-benar valid? Yuk, kita bahas. Pertama-tama, kritik paling umum terhadap Gibran adalah tuduhan dinasti politik. Bagi sebagian orang, keterlibatan Gibran di politik dianggap sebagai bentuk pewarisan jabatan, atau istilahnya nepotisme. Karena posisinya sebagai anak presiden, banyak yang merasa bahwa jalan politiknya terbuka lebih lebar dibandingkan tokoh-tokoh lain yang mungkin harus berjuang lebih keras dari nol. Mereka yang mengkritik merasa bahwa dengan posisi ini, Gibran punya privilege atau keistimewaan khusus yang bisa memudahkan langkah-langkah politiknya. Mungkin ini salah satu alasan mengapa kritik seputar dinasti politik sering dilontarkan oleh mereka yang tidak setuju dengan kehadirannya di panggung politik. Kedua, ada juga yang berpendapat bahwa Gibran masih kurang pengalaman di dunia politik dan pemerintahan. Sebagai perbandingan, ada banyak politisi lain yang sudah lama berkecimpung dan memiliki rekam jejak panjang sebelum meraih jabatan publik. Sementara itu, Gibran dinilai langsung mendapatkan posisi yang cukup strategis tanpa melalui proses panjang. Ini menimbulkan pertanyaan dari para pembencinya, apakah dia benar-benar layak? Atau apakah dia memiliki kemampuan yang cukup untuk mengemban tanggung jawab besar ini? Para pembencinya merasa bahwa pengalaman adalah faktor penting yang belum dimiliki Gibran. Selanjutnya ada juga kritik yang ditujukan langsung terhadap kebijakan-kebijakan Gibran saat menjabat sebagai wali kota Solo. Bagi beberapa orang, masih ada kebijakan yang dianggap kurang optimal. Misalnya, ada yang merasa bahwa penataan kota Solo masih bisa lebih baik, atau ada kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan investor ketimbang masyarakat lokal. Para pembenci juga sering mempertanyakan apakah kebijakan-kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar pencitraan agar nama baiknya semakin terangkat di kancah nasional. Namun, perlu diingat bahwa kritik terhadap Gibran tidak selalu datang dari sudut pandang yang objektif. Ada juga faktor politis dan bahkan personal yang bisa berperan dalam kritikan yang ia terima. Sebagai figur publik, terutama wakil presiden, Gibran tentu akan terus disorot, dan segala tindak tanduknya akan mudah menjadi sasaran kritik. Tak sedikit juga pihak yang mungkin memiliki kepentingan politis, sehingga menggunakan kritik ini sebagai cara untuk menjatuhkannya. Pada akhirnya, kritikan adalah hal yang wajar dalam dunia politik. Gibran, sebagai figur publik, akan terus menghadapi berbagai opini, baik dukungan maupun penolakan. Tapi, kita juga harus mempertimbangkan apakah kritikan tersebut memiliki dasar yang kuat, atau hanya sekadar pandangan yang dipengaruhi oleh sentimen tertentu. Sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu punya pendapat atau pandangan lain tentang Gibran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.